Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Wadika Putra ingin menyelesaikan tugas remedial Bahasa Indonesia yang menjelaskan bab 4 hingga bab 6. Yang pertama yaitu bab 4 mengenai tentang puisi. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman penyair melalui susunan kata yang padat, indah, dan bermakna kiasan. Struktur puisi terbagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik yang pertama yaitu diksi atau pilihan kata, kata yang dipilih. Yang kedua, kata konkret, kata berwujud, seperti tampak, biasa dilihat, atau diraba. Yang ketiga, pengimajian, yaitu imaji visual atau pengalihan, auditif atau pendengaran, dan taktil atau perasaan. Yang keempat, bahasa figuratif atau majas. Dan yang terakhir yaitu tipografi, 2 bait hingga 10 baris, 2 bait dan 10 baris. Majas figuratif atau perumpamaan seolah-olah hidup. Dan yang struktur kedua yaitu struktur batin. Yang pertama yaitu tema, perasaan penyair, nada, suasana, hingga pesan. Selanjutnya yang kedua yaitu materi bab 5, yaitu drama. Drama adalah karya sastra yang menceritakan kehidupan manusia melalui dialog atau percakapan dan aksi para tokoh yang biasanya dipentaskan di atas panggung. Yang kedua, prolog, bagian pembuka yang berisi pengantar, gambaran umum, latar belakang cerita atau perkenalan tokoh. Dan selanjutnya dialog atau percakapan. Inti drama, percakapan antar tokoh yang terbagi menjadi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dan yang selanjutnya epilog. Epilog adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan, amanat atau pesan moral dari keseluruhan. Selanjutnya tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang menjadi dasar cerita drama. Selanjutnya alur. Alur adalah bisa dibilang dengan jalannya cerita, tokoh atau penokohan, karakter dan sifatnya. Selanjutnya latar. Latar yaitu seperti tempat, waktu, atau suasana. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat atau bisa dibilang pesan penulis. Dan selanjutnya latar belakang penulis, riwayat hidup atau pendidikan. Yang kedua, kondisi masyarakat adalah keadaan sosial atau politik saat karya dibuat. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai, adalah agama, seperti agama, budaya, atau moral. Dan selanjutnya yaitu bentuk. Drama dominan dialog atau babak, sementara puisi terdiri bait, baris, dan rima. Hingga cerpen merupakan paragraf naratif atau prasa. Yang kedua, penyampaian. Drama untuk dipentaskan, untuk diekspresikan, untuk dibaca. Dan selanjutnya yaitu bahasa. Drama menggunakan bahasa percakapan, sedangkan puisi padat dan kiasan atau majas. Selanjutnya yaitu cerpen. Cerpen deskriptif dan bercerita. Selanjutnya bab 6. Memahami karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi paparan suatu masalah yang disusun berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, atau peninjauan lapangan yang dilakukan secara sistematis. Jenis-jenis karya ilmiah yaitu makalah dan skripsi.
seperti logis, objektif, sistematis, bahasa baku, dan epis. Yang kedua yaitu karya ilmiah dan populer, renaja dan populer, karya artikel atau jurnal, laporan penelitian, kajian atau riset, skripsi, tesis, disertasi, kertas kerja, makalah, proposal, monografi, modul. Yang selanjutnya yaitu harsifat, reproduktif, hartekna denoktatif, tidak plagiat, bersifat informatif. Selanjutnya yaitu bagian awal, yaitu judul karya ilmiah. Selanjutnya nama penulis dan afiliasi. Setelah itu abstrak dan kata kunci. Yang kedua bagian inti. Yang pertama pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Yang kedua kerangka teori. Yang ketiga metode penelitian. Yang keempat pembahasan. Dan yang terakhir simpulan dan saran. Selanjutnya masuk ke bagian akhir. Yang pertama daftar pustaka, hingga yang terakhir yaitu lampiran atau opsional. Aduh, udah cukup nih kayaknya waktunya. Penutupan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang kurang atau ada yang salah, jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.